Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Nia selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kegiatan ini dan salam hormat serta salam sejahtera saya aturkan. Semoga pada kegiatan ini kita berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kelancaran kegiatan, marilah bersama-sama kita berdoa membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara, saya akan menyediakan waktu dan ruang bagi Ibu Nia dalam mempresentasikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Untuk waktu saya persilahkan, mohon Ibu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari SDM Posangit Pulau 2 dan SDM Karangidul. Terima kasih kehadirannya dalam acara presentasi diseminasi budaya positif di aksi nyata tugas guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang penyebaran pemahaman kepada rekan SDN Posangit 2. Pengantar sebelumnya, mengapa kita akan melakukan diseminasi budaya positif, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Maksud dari pengantar ini yang dapat saya tangkap yaitu pendidikan sekarang yang harus kita terapkan yaitu pendidikan yang berpusat pada murid, dan kita harus menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dan menerapkan budaya positif untuk meningkatkan karakter anak didik kita mengingat perkembangan zaman pada saat ini. Saya harap Bapak Ibu sekalian juga menerapkan itu di kelas tentang budaya positif ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Di sini, alhamdulillah, di SDN Posangit Pulau 2 kita sudah membuat budaya positif, yaitu pembiasaan kepada anak didik kita yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan itu sesuai dengan kesepakatan antara kita dengan murid-murid kita. Contohnya kalau di hari Senin kita mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu melakukan upacara bendera. Di hari Selasa juga di mana anak didik kita memimpin untuk melaksanakan tari genipan. Di hari Rabu kita mengadakan literasi baca. Di hari Kamis kita melakukan gotong royong. Di hari Jumat kita melaksanakan istighosah, dan di hari Sabtu kita melaksanakan senam bersama. Selain itu, budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita antara lain melaksanakan sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Tujuan untuk diseminasi ini yaitu untuk yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4, di mana saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan 11 di Kabupaten Probolinggo. Yang kedua,
penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Mungkin sebenarnya kita sudah banyak melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah, cuma kita perlu memahami lagi konsep-konsep pada inti budaya positif. Selanjutnya, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Setelah yang saya katakan tadi, kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif, cuma kita perlu melaksanakan secara konsisten. Konsep budaya positif yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dengan berkembangnya zaman dan sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara, kita pembelajaran saat ini harus memerdekakan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya pada anak didik kita, sesuai kebutuhan murid dan berpihak pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, kalau di paradigma lama, pembelajaran itu berpusat pada guru. Kalau dulu seperti itu, zamannya kita, guru itu berceramah dan kita mendengarkan. Kalau sekarang, semua pembelajaran berpihak pada murid. Jadi anak didik kita diajarkan untuk berpikir secara kritis, untuk lebih aktif di dalam kelas dan kita sebagai fasilitator. Yang kedua, yang dulu guru sebagai sumber ilmu. Kalau sekarang sudah banyak sumber ilmu, salah satunya bisa dari internet, dari guru, dari buku. Jadi kita di sini guru fungsinya sebagai fasilitator dan motivator untuk anak didik kita, supaya anak didik kita itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Kalau dulu guru sebagai transfer ilmu saja, kalau sekarang kita sebagai perantara untuk anak didik kita, jadi anak didik kita lebih banyak untuk menemukan sendiri tentang pembelajaran yang mereka pelajari. Yang dulu anak-anak lebih pasif, hanya mendengarkan guru berceramah. Kalau yang sekarang anak-anak lebih aktif dan guru yang mendampingi. Siswa yang dulu siswa kurang mandiri, yang sekarang anak-anak lebih mengerjakan berbasis pada masalah atau berbasis pada proyek dan juga melakukan kolaborasi, terus pembelajaran antar teman sejawat dan lain sebagainya. Itu pembedaan pembelajaran pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Jadi tidak sama Bapak Ibu, kita sebagai guru harus semakin mengupgrade ilmu pengetahuan kita, misalkan bisa dengan mengikuti workshop atau mengikuti pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan pada saat ini. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan. Maksudnya di sini, sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan kedisiplinan, setidaknya kita harus punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk melakukan disiplin diri. Jadi anak-anak mencontoh kita. Jadi kita tidak hanya, nah kita harus begini, ya tidak, tapi langsung mencontoh gurunya.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Dalam penerapan disiplin ini, apabila kita gurunya maupun anak didik itu sudah semakin bertanggung jawab, jadi ketika mereka melaksanakan kedisiplinan, mereka sudah tidak mengharapkan penghargaan, reward, atau tidak takut akan hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Dengan disiplin diharapkan anak-anak dapat bertanggung jawab dan termotivasi dari dirinya sendiri sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini ada pertanyaan atau saya ingin menanyakan, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menanyakan disiplin apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas. Asari mungkin? Yang lain, Bu Nurul. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini sebenarnya hal yang sangat sepele sekali, Ibu ya, yaitu meletakkan sepatu pada tempat sepatu. Dan ini berlangsung hingga sampai saat ini anak-anak tertib meletakkan sepatu pada tempatnya. Karena pembiasaan ini merupakan bentuk dari disiplin diri yang harus dijaga dan selalu memotivasi dengan mengingatkan sehingga pembiasaan ini terus berlaku dan anak-anak secara dengan sendirinya dengan kesadaran diri meletakkan sepatu pada tempatnya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, benar katanya beliau tadi bahwa disiplin itu misalkan tadi meletakkan sepatu pada tempatnya sehingga anak-anak terbiasa untuk bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Atau contoh lain misalkan memarkir sepeda pada tempat parkir. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan di sini tidak melihat unsur apapun, jadi tidak ada diskriminasi dalam agama maupun suku maupun bahasa. Contoh-contohnya sekarang yang sedang viral yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pastinya harus kita terapkan dengan contohnya tadi melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya yaitu tentang gotong royong, kemandirian pada diri anak-anak, kreatif dan berdarah gerimis. Profil pelajar Pancasila ini kita harus menuntun anak-anak untuk mencapai nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menjadi fasilitator dan motivator yang mampu menuntun anak-anak pada profil pelajar Pancasila ini. Contoh yang lain yaitu tentang life skill anak, yaitu dapat dipercaya. Jadi sekiranya anak-anak itu dapat dipercaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gurunya, jadi anak-anak itu sudah tidak berbohong
Misal contoh lain itu nilai untuk anak-anak itu dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau juga menghargai temannya yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, kita di sini melakukan sesuatu pastinya ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi semua yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, tentang contohnya sandang, pangan, papan, keamanan dan kesehatan. Kita di sini membutuhkan untuk tetap bertahan hidup, di mana kita memerlukan makan, memerlukan pakaian, memerlukan tempat tinggal, keamanan dan kesehatan untuk kita. Itu merupakan kebutuhan yang paling dasar yang ada pada diri manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang, setiap manusia di sini pastinya ingin disayang dan diterima di dalam kelompoknya, di dalam keluarganya. Tidak ada di antara kita yang ingin dikucilkan. Jadi saya harap Bapak Ibu guru dalam menerapkan pembelajaran di kelas itu dapat melihat anak didiknya, apakah setiap anak itu sudah mendapatkan kasih sayang dan dapat diterima di dalam kelas itu. Selanjutnya penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Setiap manusia ini dari kita pasti memiliki sifat untuk ingin dihargai. Selanjutnya yaitu tentang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya di sini misalkan ada anak yang mulai bosan untuk mengerjakan sesuatu, dia mungkin sedang pada tahap ingin kebebasan. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mengarahkan anak didik kita. Selanjutnya itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Setiap dari kita pasti ingin keseimbangan dalam hidup kita, yaitu antara pekerjaan dan kesenangan pada kebutuhan dasar kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernahkah? Pernah? Mas Ari pernah? Pernah juga merasakan ingin memberi kebahagiaan kepada orang lain. Salah satunya adalah membantunya mengurangi beban apa yang mereka rasakan. Salah satunya ketika membantu orang lain. Jadi sebisa mungkin kita merasa ingin memberi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, salah satunya mengurangi beban orang lain. Meskipun hanya dengan sekedar senyuman ataupun motivasi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asari. Ya. Yang selanjutnya, adakah dari Bapak Ibu untuk melakukan satu hal dan ingin mendapatkan hadiah? Pernahkah? Mungkin kalau sekarang di usia Bapak Ibu sudah tidak ada, tapi di usia anak-anak ada anak-anak itu yang melakukan suatu kegiatan
kegiatan tujuannya untuk mendapatkan hadiah. Misalkan kita jadikan kalau kepada anak, misalkan kalau kamu dapat melakukan ini nanti ibu kasih ini. Jadi anak-anak termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Sekarang atau juga untuk mendapatkan uang. Kalau mendapatkan uang ini terlepas dari anak-anak, mungkin yang dewasa juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Selain itu, apalagi kira-kira alasan untuk melakukan satu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya, daripada saya ditegur kepala sekolah, saya datang pagi aja. Kalau datang siang, saya dapat hukuman. Jadi ada yang mempunyai tujuan seperti itu. Misalnya muridnya juga seperti itu. Pokoknya saya harus datang daripada saya dapat hukuman dari bu guru. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan di kelas nih, oh ibu guru punya hadiah, saya kalau mengerjakan itu dapat hadiah saja, jadi pengen mengerjakan itu. Nah, ada anak-anak yang juga termotivasi seperti itu. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini sudah sampai di tahap dimana anak-anak dapat bertanggung jawab. Misalkan sudah datang pagi, sudah tidak peduli dengan hukuman, penghargaan, tapi tetap melaksanakan kewajibannya dengan tertib. Selanjutnya, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, yang mau mendapatkan terhindar dari hukuman, mau mendapatkan penghargaan, atau memang karena menghargai dirinya sendiri. Nah, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah, di kelas? Oh, ada yang mau menjawab? Bali? Kalau saya memilih, ya saya disuruh memilih nih tadi. Saya memilih yang nomor 3 tadi, berdasarkan pada diri sendiri, karena saya rasa kalau saya hanya berpatok pada imbalan dan juga hukuman, ya kalau nggak ada dua-duanya, nanti saya bagaimana? Apakah saya harus terlambat terus ke sekolah? Kan tidak itu, gitu. Menurut saya begitu. Terima kasih Bu Ari. Ya kalau Bu Ari mungkin sudah ada di tahap dapat menghargai dirinya sendiri. Karena apabila kita menghargai diri kita sendiri, maka orang lain pun akan menghargai diri kita. Bila ada pertanyaan, bila di sekolah ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, tidak ada yang memuji juga, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Bu Tiwi? Tolong jelaskan alasannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bila di sekolah tidak ada peraturan mengharuskan guru datang tepat waktu, apakah saya akan datang tepat waktu seperti itu ya Bu ya? Saya akan datang tepat waktu. Hal ini karena itu sudah menjadi patokan untuk seorang guru. Kalau dia ingin dipatuhi atau menjadi contoh untuk murid-muridnya, maka dia harus menjadi contoh untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi itu adalah konsistensi diri yang harus ada pada seorang guru. Kalau kita ingin muridnya happy sama kita, terus kalau ingin muridnya, wah ini loh guruku, masa aku seperti ini, kita kan tidak mungkin memberikan contoh yang buruk. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan?
sedikit. Apakah kalau tidak ada peraturan di sekolah, kita sebagai guru tetap melakukan disiplin, begitu? Kita sebagai guru adalah contoh untuk peserta didik kita. Guru digugur dan ditiru. Jadi menurut semboyan yang sudah terpajang di papan depan, Ingarso Sembrono Matio Mangkaso Tuguri Hadayani, itu kan kita menjadi contoh. Di tengah kita memberi dorongan, di belakang kita memberi dorongan, jadi mungkin seperti itu tanpa adanya peraturan, karena itu memang sudah kewajiban kita untuk membersamai peserta didik kita, karena kita sebagai fasilitator katanya Bu Kepala Sekolah tadi, jadi kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi kewajiban kita. Terima kasih, mungkin seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kusnan atas jawabannya. Bisa tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Kusnan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah sadar dengan kesadaran penuh untuk datang pagi tanpa mengharapkan pujian, imbalan atau tidak takut dengan hukuman, maka Bapak Ibu sudah mampu menghargai diri sendiri. Nah, motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi kita melakukan sesuatu di dunia ini pasti punya ada tujuannya. Mengapa kita melakukan itu? Baik itu karena takut karena ada hukuman, atau karena ingin penghargaan, atau karena memang sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, mungkin dalam 5 posisi kontrol ini kita pernah menjadi ke-5-5-nya. Saya pun dulu sebelum mempelajari guru penggerak, mungkin saya pernah ada di ke-5 posisi ini. Yang pertama yaitu penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, gurunya emosi, terus menunjuk-nunjuk, menghardi atau menyindir. Kamu ya, kalau tidak melakukan ini, maka ibu akan, kita mungkin pernah zaman dulu, kalau tidak ibu potong rambutnya sekarang. Kita pernah di posisi itu, tapi lambat laun kita akan berubah. Selanjutnya itu pembuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak dengan kadar lesu. Contohnya misalkan, harusnya kamu tadi mainnya bagus, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak-anak malah akan semakin down. Mungkin tanpa sadar kita pernah ada di posisi itu. Selanjutnya perilaku kontrol positif. Yang pertama, kita menjadi teman. Ada suara kita akan ramah, akrab dan bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, contohnya, ayolah bantu bapak, bantu kantor, ayo kamu kalau begini, kamu pasti bisa. Anak-anak akhirnya lebih positif nantinya daripada tadi yang menghukum dan membuat rasa bersalah. Selanjutnya pemantau, yaitu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya, kamu kalau melakukan seperti ini, tahu sanksinya seperti apa. Itu juga kita mungkin tanpa sadar melakukan ke anak-anak di sekolah maupun di rumah terhadap anak kita. Yang selanjutnya yaitu di mana
Kalau manajer ini nada suaranya sudah tulus, bahasa tubuhnya sudah tidak kaku, sudah mendengar kepada murid dan anak-anak juga sudah paham dengan guru mereka. Contohnya apa yang kita yakini, gimana nak ceritanya kok bisa begini, kamu cara memperbaikinya gimana? Contohnya ketika anak-anak bermain bola, gurunya bertanya gimana cara penyelesaian masalah kaca ini, mau iuran atau bagaimana. Sudah tidak ada lagi posisi kita untuk menghukum kamu memecahkan bola, sudah tidak ada. Jadi kita diharapkan untuk menjadi manajer bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini mampu mempertanggungjawabkan perilakunya, dan kita harus mendukung anak-anak kita untuk mencari solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, nah dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol manakah yang nggak usah kemarin-kemarin, hari ini sudah Bapak Ibu terapkan di kelas? Dewi, menurut posisi kontrol yang manakah hari ini menurut apa menurut sekarang melakukan penghukuman, membuat rasa bersalah? Dalam 5 posisi kontrol itu ya, ada 3 ya. 5 posisi kontrol, baik. Kelima-limanya itu sebenarnya pernah saya lakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kemudian selaku manajer, tapi yang paling ideal ini selaku manajer ya menurut saya, karena memang selaku manajer ini murid itu kita lebih terarah, kemudian mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat memenuhi solusi atau permasalahan sendiri. Jadi kalau sebagai teman itu lihat konteksnya. Kadang kita itu ingin ya sebenarnya pendekatan kepada anak itu lebih kepada posisi kontrol yang menjadi teman. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwasannya dalam budaya positif itu kita harus mempelajari yang namanya bagaimana memberikan rasa hormat antara orang yang lebih tua dan anak-anak. Jadi kalau sebagai teman itu kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Misal contohnya, kalau sebagai teman mungkin kita ingin ya bicara asik sama anak-anak, tapi kita tidak bisa membaca karakter anak tersebut. Nah ini malah jadi nanti itu anak akan menjadi seenaknya sendiri. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini menurut saya yang paling ideal ini kita sebagai guru menjadi selaku manajer. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu ya, kita pernah melakukan dengan cara menghukum, bahkan sekarang pun itu memang sangat sulit sekali untuk kita tidak menghukum. Terlebih kalau kita tidak bisa mengkondisikan diri saya untuk emosi kontrol. Jadi nanti akan ada emosi kontrol, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita sehingga kita bisa menghadapi murid atau peserta didik dengan lebih baik lagi. Tapi dengan adanya kita memahami 5 posisi kontrol dan mengetahui 5 kebutuhan dasar murid, sehingga kita sendiri bisa berlaku sebagai manajer. Kenapa kita perlu menguasai atau mengetahui atau bahkan kita bisa menganalisa 5 kebutuhan dasar manusia seperti fun, ya, kesenangan, power, kekuatan atau kekuasaan, love and belonging. Love and belonging itu adalah rasa cinta kasih dan menerima atau diterima. Kemudian survival. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini itu akan mempengaruhi juga bagaimana kita mengatasi setiap permasalahan baik di dalam sekolah maupun di dalam kelas. Menurut saya ini luar biasa sekali. Terima kasih. Itu pendapat saya. Silakan. Iya, maaf saya tambahin sebentar. Saya pernah melakukan
manajer sebagai ini seperti manajer ini, kontrol ini sebagai manajer. Cuman tidak berdampak pada saat itu juga. Tidak langsung berubah anaknya. Ini juga butuh waktu. Saya pernah sampai 4 kali untuk kontrol ini sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu butuh kesabaran memang. Kalau mungkin sebagai penghukum, memang anaknya pada saat itu berhenti dia, kenakalannya berhenti. Tetapi pada saat waktu-waktu tertentu, mereka akan melakukan itu lagi. Nah, di situ bedanya antara penghukum dan manajer. Jadi kalau kita mengharapkan anak itu langsung berubah, tidak bisa. Menurut saya begitu pengalaman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, pengalaman yang sangat bagus. Benar kata Bu Nurul tadi, kita nanti akan mempelajari tentang emosi kontrol. Semua berasal dari kita sendiri dan kata Bu Hari, semuanya tidak secara instan. Semuanya perlahan-lahan tapi pasti. Oke. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa sekarang ini namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Pak Sari? Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kita tahu bahwa efek dari tidak melaksanakan peraturan itu khawatir kita kena musibah dan kena luka dan jatuh di jalan dan lain sebagainya. Maka kita mempunyai keyakinan bahwa mengikuti peraturan akan lebih aman dan lebih baik pada diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Sari. Karena kita mempunyai keyakinan kalau kita tidak mengikuti peraturan, maka apabila terjadi sesuatu pada kita, takutnya terjadi suatu musibah pada kita dan itu akan berakibat fatal. Seperti juga pada pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Sama seperti tadi, karena kita pada zaman COVID itu kita memiliki keyakinan dalam diri kita, kalau saya tidak menggunakan masker dan mencuci tangan, maka akan takutnya terjadi sesuatu pada kita. Dan yaitu tadi tentang nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi kenapa dengan peraturan itu kita mempunyai keyakinan, oh saya mau pakai helm demi keselamatan, saya mau memakai masker demi kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Peraturan yang seperti tadi itu membuat keyakinan keselamatan dan kesehatan itu tidak memandang itu muslim, non-muslim, Cina, Jawa, semuanya sama. Nah, keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak. Yang kedua, dibuatnya dalam pernyataan yang positif. Yang ketiga, sedikit saja dan mudah diingat oleh anak-anak. Selanjutnya berupa pernyataan universal yang selanjutnya sesuai kondisi kelas dan skala sehingga mudah diterapkan. Bisa jadi keyakinan di kelas 1 dan kelas 5 itu berbeda, tidak sama. Keyakinan pada pelajaran olahraga dengan pelajaran agama itu berbeda, tidak sama. Dan dalam pembuatan keyakinan ini semua warga sekolah dilibatkan
diskusi. Contohnya misalkan ini yang dibuat keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif. Anak-anaknya itu juga apa keyakinan apa yang kita buat? Yang pertama misalkan selalu bersikap positif. Yang kedua selalu bersih dan sehat, itu artinya anak-anak sudah mandi, menjaga kebersihan dalam kelas juga. Selanjutnya anak-anak disiplin Bu, berarti tidak ada yang terlambat. Terus yang keempat diterima dan dimiliki, maksudnya tidak ada perundungan dalam kelas itu. Jadi anak-anak antara guru dan anak-anak sepakat untuk membuat keyakinan di kelas 5. Misalnya bekerja dengan baik dan tekun, yaitu anak-anak harus mengerjakan tugas-tugasnya di kelas, yaitu harus disiplin. Coba kalau yang di kelas rendah mungkin Bu Wiwi, keyakinan kelas apa yang sudah dibuat di kelasnya Bu Wiwi? Terima kasih. Di kelas 3 saya sudah menerapkan kesepakatan kelas saya bilangnya itu terutama datang tidak terlambat tuh. Di situ anak-anak sudah mulai mengurangi, tidak seperti dulu lagi. Ini kan anak kelas 3 yang dulu kelas 1 itu sudah ada perubahan mereka. Jadi disiplin anak-anak. Ya sudah, itu salah satunya. Kalau untuk masalah perundungan mungkin anak-anak masih ada 1-2 yang suka jahil, melempar penghapus atau memukul temannya dari belakang, itu masih ada, tapi tidak separah yang dulu. Mungkin lambat laun mereka dengan bertambahnya naik kelas, mereka sudah mengerti sedikit-sedikit apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan di dalam kelas. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Itu kesepakatan keyakinan kelas yang ada di kelas 3. Mungkin nanti bisa dibuat bersama dengan anak-anak bagaimana kalau kita harus saling menerima dan memiliki. Jadi anak-anak itu menjaga, bertanggung jawab atas barangnya sendiri dan menerima temannya tanpa adanya perbedaan. Selanjutnya yaitu materi tentang segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini di segitiga restitusi ini sekarang dalam menyelesaikan masalah kita sebagai guru harus mengajak murid, harus menggali dulu apa permasalahan murid ini, bagaimana penyelesaiannya. Jadi guru diharapkan tidak langsung menjudge. Jadi kamu salah, hukumannya begini, diharapkan sudah tidak seperti itu. Supaya apa? Supaya anak-anak dapat bertanggung jawab, tahu kalau seperti ini salah, oh begini cara penyelesaiannya. Ada 3 tahapan yang kita lalui dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan, seperti contohnya kemarin ada yang bertengkar, itu jangan langsung kamu salah, hukumannya begini. Tidak, tapi dipanggil dulu, ditanya dulu, karena setiap orang yang berbuat kesalahan itu normal, tidak perlu dibully. Kita pun begitu, kita pernah berbuat kekeliruan. Jadi membuat kesalahan itu adalah suatu proses anak-anak untuk bertanggung jawab, untuk tahu itu benar atau salah. Jadi kita panggil dulu anaknya, kita tanyakan, kita katakan kalau ya nak ada apa itu salah, tapi bagaimana kita cara benar. Jadi kita menstabilkan identitasnya kepada anak tersebut bahwa yang dilakukan itu salah dan itu normal, karena itu juga merupakan proses dari pembelajaran anak tersebut untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua yaitu validasi
itu. Jadi permasalahan yang anak-anak lakukan dapat diselesaikan dengan tanggung jawab dan mencari solusinya dengan sebaik mungkin. Oke Bapak Ibu, mungkin ini sudah selesai tentang materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, ada berapakah tadi kita merefleksikan dulu, ada berapakah tadi materi yang kita pelajari? Ada apa saja tadi? Paradigma belajar baru dan paradigma belajar agama. Ada berapa kontrol, teori kontrol? Ada berapa tadi? Ada 5. Apa saja Bari tadi teori kontrolnya? Kemudian sebagai namanya tadi teman itu yang ketiga ya, hukum, pemantau, yang pertama itu penghukum, merasa bersalah, pemantau, teman, kemudian terakhir adalah manajer. Terus kalau segitiga restitusi apa saja yang kita lalui? Mungkin Bu Nurul bisa bantu menjawab. Apa yang biar ingat coba validasi tenaga? Jadi refleksi yang kami tangkap dari awal sampai hari ini terutama tentang segitiga restitusi, karena kami sangat antusias dan ingin melakukan hal tersebut dengan melakukan segitiga restitusi tersebut jika ada anak yang melakukan kesalahan, karena memang sekarang itu sudah study center bukan teacher center lagi. Jadi kita mengetahui kesalahan anak tersebut tidak perlu kita menghukum, tapi bagaimana menstabilkan identitas dan juga bagaimana anak tersebut dengan melakukan kesalahan dan akan menyadari kesalahannya tersebut sehingga kedepannya menjadi siswa yang lebih baik dan berpedoman pada keyakinan kelas. Jadi siswa tersebut merasa bersalah dan melanggar keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada hari ini, dan untuk hari ini saya harapkan kita semua di sini ingin menambahkan dulu. Sebenarnya bukan begini ya, saya mungkin akan meluruskan apa sih tujuannya segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebenarnya segitiga restitusi ini mengembalikan kondisi anak, yang dimana bukan hanya saat ada masalah, tetapi kita juga melakukan restitusi itu bukan hanya pada murid, tetapi kepada suami kita bisa, kepada anak kita bisa, dimana saat anak merasakan dirinya gagal, tapi kan gagal ini bukan ada masalah gitu loh. Saat anak merasa down dengan permasalahannya atau dilibatkan dengan suatu masalah dirinya, bukan masalah hanya dengan orang lain. Jadi segitiga restitusi ini bisa diambil karena tujuan dari segitiga restitusi itu sendiri mengembalikan diri kita, mengembalikan anak kita pada keyakinan dirinya. Misal saat anak kita ingin kuliah ya, itu biasanya galau-galaunya anak ingin memilih
universitas yang sesuai dengan keinginannya. Apakah bisa orang tua melakukan restitusi? Sangat bisa sekali. Nah, di mana aku nggak mau nih Bu, saya nggak mau kuliah karena saya bingung dengan jurusan yang saya ambil. Apakah orang tua bisa melakukan restitusi? Sangat bisa sekali. Mengembalikan anak, ayo, kamu sebenarnya apa? Menggali. Jadi mengembalikan identitas diri, bukan hanya di sekolah punya masalah, anak-anak terlibat dalam suatu masalah melakukan restitusi, bukan. Jadi mungkin itu yang bisa saya luruskan Ibu untuk restitusi sendiri, dan semoga kita semua memahami ya, jika melakukan restitusi itu bukan setiap ada kasus atau permasalahan, tetapi kita mengembalikan orang yang merasa gagal atas dirinya, dikembalikan kepada dirinya sehingga anak-anak bisa mewujudkan apa yang dia harapkan. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul atas penjelasannya. Ya, di sini dari rangkaian yang kita pelajari hari ini, yang saya presentasikan, yang pasti yang saya harapkan di sini adalah semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat, dan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi kita menjadi manusia yang bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata yang salah. Saya akhiri.